Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channel YouTube-nya Faika Suki. Untuk siang hari ini saya bersama ini adalah ibu-ibu cantik dan juga bapak-bapak ganteng yang berwarna kuning-kuning kaosnya, kulitnya juga kuning-kuning. Beliau adalah dari UPTD Pengairan Majunang. UPTD Pengairan Majunang. Dan nanti kita akan bincang-bincang yaitu hobi dari para bapak-bapak dan ibu-ibu UPTD, yaitu yang bernama Gateball. Ini masih asing bagi kita semuanya, dan kita nanti akan bincang-bincang dengan para pakar Gateball yang juaranya sudah sampai tingkat provinsi, bukan tingkat dunia ya Pak? Oke. Kita akan kembali berjumpa nanti bincang-bincang kita dengan Bapak Liling ya? Dengan Bapak Likli. Oke, nanti kita simak bersama, cek ya. Assalamualaikum Pak Lili, apa kabar? Salam baik. Sehat-sehat. Ini sebelahnya siapa? Mas Warisman. Warisman. Wih, ganteng banget. Dan ini yang paling cantik adalah Ibu Kepala UPTD Pengairan Majunang, yaitu Ibu Dewi Kania. Dan ini adalah teman SD saya yang dari dulu tuh memang selalu hobi olahraga, dari mulai kasti, badminton, apalagi ya, voli, pokoknya pakar. Dan sekarang beliau sedang merambah ke hobi yaitu Gateball. Dan yang sebelahnya ini adalah ibu-ibu cantik dan bapak-bapak, mas-mas ganteng dari UPTD Dinas Perairan. Pengairan gitu. Pak Lili, kita akan coba bincang tentang hobinya panjenengan dan kawan-kawan, yaitu tentang Gateball. Dan ini masih asing di telinga mungkin para pemirsa YouTube. Bisa dijelaskan Pak, ini permainan apa ini untuk Gateball itu? Sebetulnya kalau permainan Gateball itu adalah permainan yang diwajibkan oleh Dinas PSDA untuk seluruh Indonesia ya Mas. Jadi Dirjen Pengairan apa sih? Dirjen Pengairan untuk seluruh Indonesia. Jadi termasuk PUPR dan lain sebagainya. Tapi yang lebih menekunnya lagi itu adalah dari pihak kami, dari pihak PSDA sendiri. Dan kebetulan kami yang berdomisili di Kabupaten Cilacap dengan kepemimpinan beliau Kepala Dinas Bapak Saiful Hidayat. Beliau sangat antusias sekali untuk melaksanakan permainan-permainan Gateball yang seperti ini. Itu alhamdulillah kita sudah belajar dan mengenal Gateball itu sudah selama 3 tahun. 3 tahun tahunan, ya. Berarti ini awalnya adalah merupakan instruksi dari atasan gitu Pak sebetulnya olahraga ini. Olahraga wajib lah, bukan untuk tapi ini olahraga wajib. Oh, olahraga wajib. Yang diwajibkan dari Dinas PSDA sendiri. Kenapa kira-kira kok dari atasan bisa diceritakan Pak lebih memilih untuk jenis olahraga ini? Apa karena langka atau karena khasiat yang bagaimana Pak? Yang pertama, untuk Gateball sendiri kan belum begitu terkenal. Dan Gateball itu masuk Indonesia sekitar antara 5-6 tahun yang lalu. Dan kebetulan untuk dinas-dinas yang lain, untuk pengairan ataupun PSDA sendiri itu sudah mulai, dan seperti daerah Purworejo, Magelang, Jogja sendiri itu malah sudah ke tingkat umum. Sifatnya tingkat umum. Jadi kami di sini dari Dinas PSDA Kabupaten Cilacap melalui beliau Bapak Saiful Hidayat sebagai Kepala Dinas dan Bapak Ahmad Subakti sebagai Kepala UPTD Majunang itu sangat mendukung sekali. Kami diwajibkan juga harus latihan dan harus latihan. Seminggu bisa berapa kali latihan ya Pak? Seminggu kita hari Senin, Rebo dan Jumat pagi. Kalau Senin sama Rebo itu sore. Kalau Jumat itu adalah pagi sampai siang ya Pak ini? Ya sampai siang. Dan untuk satu kali latihan bisa sampai berapa? 6 jam ya Pak kalau nggak salah? Ya bisa 3 jam. Oh 3 jam? 3 jam 4 jam. 3 jam 4 jam. Terus ini untuk pertandingannya kira-kira event-eventnya sering dilakukan hanya untuk internal dari apa tadi PS Pengairan saja atau memang antar? Tidak, kalau kita event unit keluar, kalau event keluar. Kebetulan kalau kita event di Kabupaten Cilacap sendiri itu memang sementara ini tuh memang untuk Dinas PSDA sendiri, ruang lingkupnya masih. Karena untuk Kabupaten Cilacap, dinas instansi yang lain itu belum familiar masalah itu. Dan kebetulan kalau untuk Jawa Tengah sendiri itu sudah familiar ke tingkat umum. Makanya kalau kita event keluar itu biasanya kita ke Solo Tigo. Itu sifatnya kita jauh juga ya Pak? Solo Tigo, Semarang, terus ya kebanyakan sering-seringnya Kudus. Dan kita sudah pernah melanglang buana malah kita ke Bogor. Waduh, berarti Bogor sudah lintas provinsi nggih? Ya, udah ke Bogor. Waktu itu
kita masih belum mengenal sekali, kita mencari pengalaman waktu itu, dan ya kita memang masih belum mampu lah untuk ke arah tingkat nasional, kita masih belum mampu, dan kita berlatih terus. Alhamdulillah waktu dulu untuk event Open Jateng itu kita mendapat juara 1 itu waktu itu di Purworejo. Tingkat Jawa Tengah. Tingkat Jawa Tengah waktu itu. Dan kemarin provinsi ya, waktu triple apa ya Mas? Ya, provinsi campuran. Prapon. Untuk Prapon kita mendapat juara 1 ya. Kemarin untuk triple putra. Untuk triple putra. Dan untuk campurannya juara 2 ya. Juara 2. Berarti sering ada event-event nih Pak? Sering. Terus karena ini baru, kira-kira pengambil untuk pelatihnya diambil dari mana Pak? Itu kebetulan kita memang di sini tidak ada pelatihnya, sifatnya otodidak. Dari YouTube mungkin ya? Ya kita selalu belajarnya dari YouTube, ngatur strateginya gimana itu kita ngambil dari YouTube. Dan awalnya sih memang kita dilatih dari kabupaten, dari induk sendiri. Caranya bermain bagaimana dan bagaimana. Setelah itu kita strategi kita terus otodidak dari YouTube. Terus kita semuanya alhamdulillah untuk rekan-rekan tim sangat antusias, dan beliau-beliaunya belajar dari YouTube. Pak, nanti saya juga boleh lihat ya Pak di lapangan bagaimana teknik permainannya nih Pak. Boleh. Tapi secara teori gimana Pak? Sebetulnya ini permainan yang misalnya volley harus sekian personil, terus kemudian metode permainannya gimana itu? Kalau untuk ini catchball ini itu satu tim itu 5 orang. Kalau untuk bergu itu 5 orang. Kalau untuk triple itu 3 orang. Kalau untuk double itu 2 orang. Oh, bisa cuma 2 orang. Ada yang campuran, ada yang double putra, bergu putra, bergu putri atau campuran juga bisa. Boleh putra-putri juga. Nah, ini bolanya tuh masing-masing personil itu pegang 1 bola. Oh, iya. Jadi bolanya tuh berseling. Kalau warna merah itu adalah warna ganjil. Kalau warna putih adalah warna genap, nomor genap. Terus kita berurutan mainnya. Jadi pertama kali kita monggo di sini Bu, ambil sekalian di sini biar enak ya Bu. Dan ini guys, untuk tongkat dari catchball-nya hampir mirip-mirip dengan tongkat golf apa ya Pak? Ada sticknya gitu ya. Iya. Nah ini. Untuk pertama kali kita main, kalau sudah kita main, ini awalnya itu kita wajib masuk gate 1. Oh, gawang itu gate 1, gawang 1. Semuanya ada berapa gate, Pak? Ada 3 gawang. Oh, sampai 3 gawang. 3 gawang, itu satunya GP di tengah. Oh, itu yang tengah juga gawang juga? GP. Oh, GP. Harus kena itu. Oh. Terakhir. Kalau ini 1, gawang 1, gawang 2 1, gawang 3 1. Dan untuk GP-nya poinnya nilainya lebih besar begitu. Jadi jumlah maksimal poin itu 5. 5 poin maksimal yang didapat. Nah, ini cara bermain itu di sini pemain itu mengikuti strategi kapten. Di sini ada kapten, ada yang mengarahkan. Ada yang mengarahkan dari kapten itu. Seperti itu. Nah, itu bolanya berapa, Pak? Bolanya semuanya ada 10. Oh, ada 10 bola. Tapi kalau main pertama kali wajib itu harus masuk ke gawang 1 dulu. Kalau misalnya tidak masuk ke ulang gawang 1, lagi. Itu nantinya diulang lagi untuk urutan yang sampai bola terus-terusnya. Dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Berarti hampir seperti ini volley mungkin ya Pak? Harus masuk ke luar net gitu gitu. Masuk ke net lah. Melewati net. Oh, gitu. Jadi ini permainannya tuh strategi. Ngatur strategi. Yang main strategi itu adalah kapten. Berarti kaptennya untuk bagaimana caranya agar dia bisa mencetak angka sebanyak-banyaknya gitu Pak? Iya, usahakan bola musuh itu jangan sampai ada yang di dalam, dikeluar semua. Jadi kalau misalkan itu kan kena bola putih, bola merah ya, itu bola putih dikeluarkan, bola musuh dikeluarkan. Kalau bola teman sendiri bisa dikirim ke bola yang lebih atasnya lagi atau biar supaya jalanan.
Dan ini memang kalau misalnya kita lihat berarti hampir mirip dengan golf apa tidak Pak? Kalau golf itu kan berarti ke lubang itu poin besar ya. Kalau ini berarti ke gawang begitu ya Pak. Jadi poin besarnya itu sebetulnya sama. Wong itu get 1 2 3 itu sama. Nilainya 1. Cuma GP aja yang 2. Oh. Jadi ini apa? Permainan ini, pertarungan ini itu adalah nilai poin yang terbesar itulah yang menang. Kalau misalkan poinnya selisih, itulah selisih yang terbesar itu yang menang. Tapi kalau posisinya sama, kita lihat GP-nya yang paling banyak mana. Terus kalau sama, kita lihat gawang 3. Gawang 3 itu mana yang paling banyak masukan. Kalau sama, kita lihat di gawang 2. Jadi dari GP-nya kemudian gawang 3, gawang 2. Oh, ngatur. Ini sebetulnya permainan seperti ini sebetulnya mengasihkan. Nah, misalkan sekarang coba itu. Itu misalkan dia masuk tapi kena bola di belakangnya, itu dia dapat double bonus. Jadi dia mukul 2 kali pukulan. 2 kali pukulan. Dia dapat 2 kali pukulan. Jadi itu sangat ya untungnya di situ. Jadi apa strategi dari kaptennya? Iya. Posisi kaptennya di mana Pak itu kalau dari 4 orang itu? Itu dia kan ikut main. Ikut main. Kapten itu di dalam ikut main. Jadi tidak di luar tapi kaptennya langsung ikut main. Jadi nggak usah lari-lari nih seperti olahraga. Ini olahraganya sebetulnya kayak gini itu olahraga kesepuan lah. Ya di atas 40 lah. Karena santai, otaknya juga ikut main, tapi terus kemudian geraknya ada juga gimana? Sebetulnya ini. Baik dari fisik maupun dari pemikiran itu jalan semua. Jadi nggak perlu pakai lari-lari nih Bang ya. Untuk ibu-ibu yang pingin langsing-langsing ya mungkin kalau mungkin di durasi waktunya lama ya Pak ya, baru mungkin menurunkan lemak. Ini permainan ini tuh 30 menit waktunya. Waktunya 30 menit. Dan kalau sudah kena, misalnya udah tos kena ya. Itu ada jeda waktu 10 detik. Kalau misalnya draw atau gimana itu jeda waktu maksudnya? Kita mukul, mukul nih. Kita mau mukul, itu dari wasit sendiri itu sudah menghitung 10 sudah 30 menit misalnya. 10 detik. Oh, 10 detik. Oh. Kalau misalkan lewat sampai 10 detik itu foul. Berarti itu harus dikeluarkan bolanya. Durasi waktu untuk memukul 10 detik. Oh, tidak boleh lebih dari itu waktunya memang dibatasi. Pokoknya 9 kita harus sudah mukul. Itu kenapa ya gawangnya kok dibuat sedemikian kecil ya Pak? Memang itu sudah ukurannya dari sana. Oh, gitu. Kita lihat bersama-sama guys, ini permainan catchball. Jadi memang hampir sama seperti golf gitu Pak ya. Santai untuk memukul bola. Cuman bedanya di sini memang ada 3 gawang. 1 GP. Untuk dapat bisa memukul GP-nya itu dia harus melewati gawang kedua dan ketiga. Oh, gawang ketiga baru dia boleh ke GP-nya. Jadi aturannya misalnya sekarang kalau kita langsung masuk gawang 1. Harus wajib masuk gawang 2 dulu. Sebelum masuk gawang 3. Setelah itu masuk ke gawang 3. Setelah masuk gawang 3 baru bisa ke GP. Bisa ke GP. Kalau belum bisa masuk ke gawang 3 tidak boleh GP. Jadi harus dilewati dulu harus gawangnya. Semuanya. Semua bola boleh. Dari masing-masing pemain pegang 1 bola. Oh. Boleh Pak Lili kita mendekat ke sana? Boleh. Dikeluarkan. Oh. Dan ini 10 bola masing-masing ada tanda angka nggih, 1 sampai dengan 10. Lumayan berat sepertinya ya Pak. Ya, bolanya. Kayak bola biliar. Nah, habis 6 kan terus 7 main. Itu bola di luar. Berarti kan di luar kan terus main dimasukkan. Dimasukkan. Habis 7 kan 8 main. Cara mainnya gitu. Pak Lili sangat menyarankan nggak untuk olahraga catchball itu untuk bisa dikenalkan ke masyarakat? Kalau jenengan kan sudah ada 3 tahun berkecimpung di ini, memang perlu disosialisasikan ya, atau tidak? Ya paling tidak memang harus, karena untuk tahun sekarang itu yang namanya permainan catchball
yang saya dengar itu sudah masuk ke PON. Iya. Sudah masuk PON karena situasi pandemi sekarang seperti sekarang ini, jadi kita ya mungkin kita PON-nya kapan itu Tidak tahu. kita tidak tahu itu. Itu sebetulnya kalau tidak ada pandemi seperti ini, itu kita jalan terus Bu, keliling terus itu. Untuk tur ini ya, pertandingan. Kemana gitu. Jadi kita selalu satu mencari pengalaman, yang kedua kalinya tuh kita tuh ya kadang-kala event di mana kita ikut, event di mana kita ikut. Ya begitulah, karena apa? Dari kepala dinas sendiri, Pak Sepul dan Pak Mamat sebagai kepala UPT-nya itu sangat memang menyarankan. Mendukung sekali. Dan ini lama juga dari gawang 2 ke gawang 3 nih Pak, karena di sini dia memang cari strategi untuk bisa memenangkan poin. Jadi kalau untuk memenangkan poin, gimana kita? Jadi kita tidak perlu poin banyak, tapi kita ngatur strategi gimana kita supaya bisa menang. Misalkan poin sekarang cuma 10-5 nggak apa-apa, 10-8 nggak apa-apa, tapi pada finishing terakhirnya kita menang, posisi poin kita di atas, tidak perlu kita GP ataupun ke gawang 3, posisi kita tetap menang. Jadi kita bisa mengamankan. Misalkan kita udah masuk di gawang 2 semua, kita amankan di gawang 2, jangan sampai bola musuh itu masuk di gawang 2. Pokoknya terus diatur bagaimana mengawal bola tersebut. Iya betul. Jadi bola 2, bola 4 itu saling berkaitan, jadi saling membantu. Terus mungkin sekarang yang itu kan 2, ya kan? 2 berarti kan 10, karena 10 dekatkan dengan 4. Karena apa? Habis 2 kan 3 main. Kalau misalnya 10 dilempar kemana jauh dari 4, otomatis nanti bola 5 itu dikirim ke 10, nanti 10 akan keluar. Berarti ini untuk permainan ini juga harus pintar matematikanya juga ya Pak? Betul. Ini ngatur strateginya luar biasa. Nah ini salah satu kaptennya. Oh, yang perempuan itu? Ini? Oh ini masnya. Mas Aci. Untuk selalu jadi kapten setiap pertandingan, seringnya. Dan untuk sementara ini memang kita lihat, memang dia tuh sementara ini masih kapten yang paling baik. Ini lihat guys, untuk cara memukul bolanya. Nah, tap. Iya, oke Pak Lili, terima kasih untuk keterangannya. Saya berharap semoga ini permainan Gatsball bisa Indonesia bisa mengenal dan bisa dilakukan oleh mungkin tidak hanya instansi tapi masyarakat keseluruhan ya Pak. Semoga sehat-sehat selalu Pak Lili dan sukses. Itulah guys, nanti kalau misalnya warga Majenang ingin melihat bagaimana permainan Gatsball di Majenang, ini ada di lapangan Wijaya Kusuma. 1 minggu 3 kali nih Pak Lili. Setiap hari Senin, Jumat, dan Rabu. Oke, kita bisa belajar mungkin sama Pak Lili. Oke, itu saja liputan untuk permainan Gatsball kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe di channel YouTube-nya Pak Eko Subki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lili.